Konseling kasus kegawat daruratan. Konseling merupakan proses interaktif antara tenaga kesehatan dan ibu serta keluarganya. Selama proses tersebut, tenaga kesehatan mendorong ibu untuk saling bertukar informasi dan memberikan dukungan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan serta tindakan dapat meningkatkan kesehatan ibu. Dalam berkomunikasi dengan ibu, tenaga kesehatan perlu memegang prinsip-prinsip yang berikut ini. Yang pertama itu, kita buat ibu merasa nyaman dan diterima dengan baik. Yang kedua, kita bersikap ramah, senantiasa menghargai, dan tidak menghakimi. Yang ketiga, kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana sehingga ibu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang keempat, setiap kali hendak melakukan pemeriksaan atau prosedur tindakan klinis, minta persetujuan dari ibu dan jelaskan prosedur yang akan dilakukannya. Yang kelima, rangkum informasi-informasi yang penting dan maksud informasi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium rutin dan pengobatan. Langkah-langkah dalam melakukan konseling. Yang pertama, ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengerti situasi ibu dan latar belakangnya. Lakukan klarifikasi bila diperlukan dan jangan menghakimi ibu. Yang kedua, identifikasi kebutuhan ibu, masalah ibu, dan informasi yang belum diketahui ibu. Pelajari setiap masalah yang ada serta dampaknya terhadap berbagai pihak seperti ibu, suami, keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, tanyakan pendapat ibu mengenai solusi alternatif apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Yang keempat, identifikasi kebutuhan ibu, setiap informasi, sumber daya, dan atau dukungan lain untuk memecahkan masalahnya. Yang kelima, susun prioritas solusi dengan membahas keuntungan dan kerugian dari berbagai alternatif pemecahan masalah bersama ibu. Yang keenam, minta ibu untuk menentukan solusi apa yang paling memungkinkan untuk mengatasi masalahnya. Yang ketujuh, buatlah rencana tindak lanjutnya bersama ibu. Yang delapan, kita melakukan evaluasi pelaksanaan si rencana tindak lanjut tersebut pada pertemuan konseling berikutnya. Keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi dua arah. Yang kedua, membina suasana yang baik. Yang ketiga, mendengar dengan aktif. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Komunikasi dua arah. Ketika tenaga kesehatan ingin agar sebuah informasi yang diterapkan oleh ibu atau keluarganya, proses konseling dan komunikasi dua arah harus berjalan. Misalnya, ketika menentukan di mana ibu akan bersalin dan bagaimana bisa mencapai fasilitas kesehatan tersebut. Membina suasana yang baik. Tenaga kesehatan dapat membangun kepercayaan dan suasana yang baik dengan ibu. Misalnya dengan cara menemukan kesamaan-kesamaan dengan ibu dalam hal usia, paritas, daerah asal, atau hal-hal kesukaannya. Mendengar dengan aktif. Ketika ibu berbicara, tenaga kesehatan perlu memperhatikan informasi yang diberikan, menunjukkan bahwa informasi tersebut sudah dimengerti. Tanya pertanyaan yang berhubungan dengan informasi yang ibu berikan untuk mengklarifikasi pemahaman bersama. Ulangi informasi yang ibu sampaikan dalam kalimat yang berbeda untuk mengkonfirmasi dan rangkum butir-butir utama yang dihasilkan dari percakapan. Mengajukan pertanyaan. Dalam berkomunikasi, kita mengenal dua jenis pertanyaan,
Yang pertama, pertanyaan tertutup. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup memiliki jawaban pasti dan biasa dipakai untuk mendapatkan data riwayat kesehatan ibu. Misalnya, berapa usia ibu? Atau apakah ibu sudah menikah? Sedangkan pertanyaan terbuka itu menggali informasi yang terkait situasi, emosi, perasaan, sikap, pengetahuan, maupun kebutuhan ibu. Misalnya, apa yang akan Anda rasakan setelah melahirkan? Atau ceritakanlah mengenai persalinan terakhir ibu. 4. Memberikan informasi. Sebelum memberikan informasi, tenaga kesehatan harus mengetahui sejauh manakah ibu telah memahami informasi yang akan disampaikan dan memberikan informasi yang baru yang sesuai dengan situasi ibu sekarang.